Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelari maraton dalam jarak tertentu yang sangat singkat, ketika lari semakin mendekati finish, maka tentu dia akan menambah kecepatannya. Seluruh kekuatan yang dia miliki dia akan habiskan untuk mempercepat larinya. Bahkan mendekati garis finish itu dia akan berlari dengan membusungkan dadanya, dengan harapan agar supaya ketika lawannya nanti sama-sama dengan dia, maka yang pertama yang akan menyentuh garis finish itu adalah dadanya. Jamaah hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat perlombaan lari maraton yang jaraknya cukup dekat namun kecepatannya sangat tinggi, seperti itulah bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini waktunya terbatas. Waktunya bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagaimana yang sering kita dengarkan, ayyaman ma'dudat. Hari-hari tertentu, hari-hari yang singkat. Semestinya hari yang singkat seperti ini semakin mendekati finish, maka semestinya kita semakin menguatkan semangat kita, semakin menguatkan tekad kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru sebaliknya. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau sampaikan jangan sampai kuda perlombaan ini lebih cerdas dari kita. Beliau sebutkan, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat qusara juhdihi litafuza bisibaq. Kuda pacuan itu kalau dia semakin mendekat finish, maka dia akan semakin menguatkan larinya, semakin meninggikan semangatnya untuk sampai kepada garis finish. Beliau berikan catatan, fala takunil khailu aftanu minka. Janganlah atau jangan sampai kuda-kuda dalam pacuan ini lebih cerdas dari kita. Kenapa? Kuda dia hanya binatang, tapi dia tahu ketika dalam perlombaan mendekati garis finish, dia justru semakin memacu langkahnya agar supaya cepat sampai di finish. Sekarang ini sudah 2/3 berlalu di bulan suci Ramadan. Yang tersisa tinggal 1/3-nya lagi. Kalau seandainya kita dalam menyambut bulan suci Ramadan terkadang lalai dan kita tidak sempat menyambutnya dengan maksimal, maka usahakan minimal jangan sampai kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan dengan kelalaian juga. Cukuplah 2/3 di bulan suci Ramadan kita telah lalai, yang disibukkan dengan berbagai macam hal. Sekarang Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa menjalani bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir. Dan ini adalah likur ketiga yang paling mulia dari likur-likur yang lain. Kalau kita petakan bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian, likur pertama, likur kedua, dan likur ketiga. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Di bagian ketiga ini sesungguhnya hari-hari di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir adalah hari-hari yang lebih mulia dari hari-hari sebelumnya. Makanya kita lihat bagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan bagaimana Nabi ketika masuk 10 hari terakhir, idza dakhala al-'ashr,
Kalau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu sudah masuk, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Ahya lailahu. Nabi menghidupkan malamnya. Menghidupkan dengan apa? Apakah menghidupkan, menghabiskan bulan-bulan Ramadan di 10 hari terakhir dengan jalan-jalan? Karena suasananya juga sangat menggoda. Gemerlap kota Gorontalo ini semakin bertambah kalau di 10 hari terakhir, apalagi sudah malam 27 sampai terakhir. Biasanya ini akan mengecoh dan menipu kita. Nabi SAW di 10 hari terakhir ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malamnya, malam penuh atau sebagian malamnya, dengan tilawatul Quran, dengan qiyamul lail, kemudian dengan zikir, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aiqadha lailahu. Wa aiqadha lailahu, wa aiqadha lailahu artinya membangunkan keluarganya. Nabi biasanya membangunkan keluarga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Tapi lebih spesifik lagi yang Nabi lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang Nabi lakukan yang ketiga adalah syaddal mi'zar. Syaddal mi'zar adalah mengencangkan ikatan pinggang. Mengencangkan ikatan pinggang ini adalah kinayah atau kiasan dari dua hal. Yang pertama yang dimaksud itu adalah bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mopok toheta buhuto. Apa ini? Ikatan pinggang. Mengencangkan ikatan pinggang, sebagaimana kita kalau biasanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang serius dan berat, maka kita mengangkat lengan baju. Begitu pula sebagaimana tadi saya sampaikan, pelari maraton ketika sudah menghadapi garis finish, maka dia membusungkan dadanya supaya kecepatannya bertambah dan badannya cepat menyentuh garis finish. Itu kinayah atau kiasan yang pertama. Kiasan yang kedua, Nabi fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhubungan intim dengan keluarganya. Jadi dua alternatif makna ini sesungguhnya semuanya terangkum dalam makna semuanya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat. Sebenarnya malam ini anak saya Faruk yang mengisi, tapi ya habis duluan Faruk. Ya insyaallah bisa diganti besok ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi aiqadha lailahu ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa syaddal mi'zar. Wa syaddal mi'zar. Ini yang Nabi lakukan. Jadi menghidupkan malamnya, kemudian mengencangkan ikatan pinggangnya, kemudian membangunkan keluarganya. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjalani hari-hari yang disebut ayyamam ma'dudat tadi. Hari-hari yang akan berlalu, dia cuma sedikit. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ada penyebutan ma'dudah dan ada ma'dudat. Kalau ma'dudat itu adalah hari yang sudah diketahui dan dia adalah singkat. Hari yang sangat singkat seperti ini Nabi manfaatkan sebaik-baiknya. Nabi manfaatkan sebaik-baiknya. Dan termasuk amalan yang Nabi lakukan ini di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, saking seriusnya Nabi, jadi tidak hanya sekedar keseriusan membangunkan keluarga, mengencangkan ikatan pinggang, menghidupkan malamnya, tapi juga Nabi jaga itu dengan iktikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan iktikaf ini Nabi lakukan sejak Nabi pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau iktikaf selama 10 hari. Di tahun terakhir kehidupan beliau iktikaf itu 20 hari. Dan siapa Nabi? Nabi itu dari berbagai macam sisi beliau menjadi panutan dan teladan kita. Kalau mau dilihat dari sisi kesibukan kita dengan kesibukan Nabi itu lebih sibuk dari kita. Beliau kalau cuma istri yang membuat kita sibuk, istri kita cuma 1, Nabi 9. Tima itu belum dapat bikin kue dan seterusnya. Nabi istrinya 9.
Kemudian Nabi pemimpin negara, pemimpin dunia akhirat. Beliau adalah manusia yang memang paripurna. Aktivitasnya sebagai manusia biasa, tapi Nabi tahu karena ini adalah ayyam ma'dudah, hari-hari tertentu dijaga. Kenapa? Ada peluang Lailatul Qadar akan turun. Maka Nabi SAW jaga. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan model i'tikaf Nabi adalah model yang sempurna. Bahkan Nabi tidak keluar masjid untuk menyisir rambut saja. Nabi cuma sekedar mengeluarkan kepalanya dan disisir oleh istrinya. Dan sebenarnya ini i'tikaf yang selalu kita bahasakan rawat inap. Iya. I'tikaf yang rawat inap. Tapi kalau seandainya kita memiliki irtibat ataupun memiliki amanah-amanah yang itu juga dipersyaratkan kita harus kerjakan, dan al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu terikat dengan perjanjian antara mereka. Kalau kita sudah berjanji, katakanlah PNS yang memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka tidak boleh meninggalkan pekerjaan itu hanya karena i'tikaf, kecuali kalau dia bisa cuti. Nah, bisa kita mengambil dengan cara lain, kita datang waktu malam-malam, kita hidupkan malam-malam. Kalau satu malam full kita tidak bisa, minimal kita qiyamul lail. Qiyamul lail, dan insya Allah qiyamul lail di sini insya Allah kita akan mulai di malam ke-21 dari bulan suci Ramadan. Semua ini adalah dalam rangka pertama menghidupkan sunnah itu. Saya mau cerita dulu, saya ini pertama kali kenal i'tikaf itu waktu di Jakarta. Pertama kali saya i'tikaf itu karena ada pengumuman makan gratis, makan ditanggung. Waktu itu masih kuliah. 10 hari terakhir, dalam hati saya, kenapa nanti 10 hari terakhir, kenapa tidak di awal Ramadan? Karena memang kehidupan kita waktu menuntut ilmu dulu di Jakarta cukup, ya, kalau bukan karena Allah Maha Pemberi rizki, mungkin sudah tidak ada lagi yang namanya Ishak, sudah tidak ada lagi yang namanya Supardi Leo, dan kita punya cerita-cerita menarik ketika kita menuntut ilmu. Yang waktu itu di El Nusa, Masjid El Nusa. Kemudian begitu ada pengumuman dan i'tikaf, pertama juga agak berat i'tikaf, tapi kan makan gratis, ya alhamdulillah itu yang menjadi penyedot perhatian kita. Dan alhamdulillah itu pertama kali kami i'tikaf, karena dulu di kampung tidak ada yang namanya i'tikaf ini. Para penceramah cerita tentang i'tikaf 10 hari terakhir, bagaimana Nabi menghidupkan malamnya, itu sangat jarang, ya. Wallahu alam kalau yang lain mendengar, saya itu jarang mendengar yang seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah banyak hari ini masjid-masjid yang menghidupkan sunnah ini, karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa syaddal mi'zar. Semua ini kita harapkan agar supaya kita bisa menggapai yang namanya satu malam yang khairun min alfi syahr, malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita konversi jadi ke tahun, yang 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun, 83 bulan. Khairun min alfi syahr, 83 tahun, ya, 83 tahun. Subhanallah, yang barangkali umur kita ini umur yang menurut Nabi, a'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilu man yajuzu dzalika. Wa qalilu man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit orang yang melampaui umur 60 sampai 70 tahun. Dan ini yang Nabi sebutkan khairu min alfi syahr. Khairu min alfi syahr. Oleh karena itu, di ujung-ujung seperti ini, sebagaimana para kontraktor, kalau sudah deadline waktu sudah dekat, takut kena denda. Di apa ini istilah denda di kontraktor ini? TGR, kena TGR, takut kena TGR, maka dia memacu anak buahnya untuk kerja, bahkan lembur. Ini untuk menggolkan proyek dunia. Bagaimana kalau kita mau menggolkan proyek akhirat kita, dan proyek akhirat kita itu ingin menggapai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.